Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 10 dan 11 ini digabung ya, kita buat, form transaksi pembelian. Kemarin itu kan baru sampai pemesanan ya, yang pembeliannya belum ada. Jadi ini pemesanan ini, belum terjadi jurnal. Jadi hanya baru pemesanan aja, kalau barangnya memang ada baru terjadi pembelian. Nah, pada saat pembelian itu baru nanti masuk ke, terbuat otomatis jurnal umumnya. Di sini kita ke model pembelian, saya, pakai skrip saya ya, ke model pembelian, fungsinya untuk, terhubung ke tabel pembelian, lalu di sini primary key-nya nomor underscore beli, incrementing-nya false karena kita pakai penomoran otomatis, key type-nya string, dan timestamp-nya false. Jadi nggak ada created at sama updated at di akhirnya. Field-nya disambungkan ke, eee tabel pembelian isinya hanya nomor beli, tanggal beli, nomor faktur, total beli, dan juga nomor pesan. Ini saya masukkan ke model pembelian. Ini ya sesuai ini, field-nya hanya ada itu saja, yang ini. Lalu kita ke model detail pembelian, terhubungnya ke tabel detail underscore pembelian. Detail underscore pembelian. Di sini detail underscore pembeliannya hanya ini. Jadi disesuaikan ini field-nya, lalu, ingat ya kalau yang detail itu berarti dia nggak ada primary key-nya. Dia nomor di sini primary key-nya dia ngikut yang, pembelian, itu. Lalu ada model beli, dia akan nyambung ke tampil pemesanan, ini view ya, berarti bukan tabel ya, tapi, eee, kita view itu kan sebenarnya gabungan dari tabel, jadi tetap kita sambungkannya ke ini, bagian yang tabelnya. Ini untuk model beli. Model beli. Ke tampil pemesanan itu view yang ini, yang ini. Kan kita kan udah, di, apa, video yang sebelumnya, saya udah nginput untuk pemesanannya. Nah, pemesanannya itu, nanti, dia itu masuk ke pemesanan ini, untuk nomor pesan yang ini terjadi pada tanggal segini, totalnya segini, belinya ke, kode supplier yang ini. Nah, detail pemesanannya masuk ke sini, yang dibeli apa aja. Nah, terus itu juga nanti masuk ke tabel pemesanan. Tapi tabel pemesanan ini tuh ini kan view ya. Jadi sebenarnya tuh ini kosong, tapi karena data yang ini udah terisi, jadi si, tampil pemesanan itu nyambungnya ke detail pesan, ke pemesanan, ini nyambung semua. Makanya dia hanya menampilkan, view itu hanya menampilkan gabungan dari beberapa tabel, gitu. Jadi ini tadi gabungan dari detail pesan, terus pemesanan, ini digabung semuanya jadinya tampil seperti ini tampil pemesanan. Nah, nanti pada saat, kan kita ini nggak bisa ngelihat ya pemesanan kita tuh apa aja. Nah, kita tuh bisa ngelihatnya di pembelian. Jadi apa yang kita pesan akan ditampilkan, makanya di sini namanya tampil pemesanan, tuh. Jadi hasil yang sudah dipesan akan ditampilkannya di pembelian sini. Nanti ya, kita buat dulu. Selanjutnya pembelian controller. Nah, ini kan kita belum buat ya pembelian controller. Di sini kita buat dulu, eee, ingat ya kalau misalkan, berhubungan dengan database, berarti di sini ada strip resource. Ini kadang ada stripnya berubah jadi satu strip padahal dia tadinya 2 strip begini. Ini kita
Copy dulu perintahnya untuk buat, controller dari pembelian. Nah ini stripnya 2 ya? Sebentar, apa kita udah bikin ya? Udah belum ya? Kontrol kayaknya belum. Untuk pembelian, diketik ulang berarti strip-stripnya. Yang ini pembelian controller. Nah, kalau misalkan kita ada strip-strip resource itu otomatis akan ada index, ada create, ada store untuk penyimpanan, ada show untuk menampilkan data, ada edit untuk mengedit data. Pokoknya yang berhubungan dengan eee, database ya, bisa di-create, bisa diedit, bisa diupdate, bisa di-delete. Ini untuk delete-nya ya, destroy ya. Yang kedua, kita buat untuk yang detail pembelian. Detail pembelian, isi skripnya oh ya ini tadi saya belum copy ya. Ini pembelian, saya langsung ini aja, ini saya langsung kontrol A ya. Penjelasannya nanti kalau sudah running. Lalu detail pembelian, oh sebentar sebentar. Detail pembelian kayaknya dia nggak ada isinya. Karena semuanya udah jadi satu kayaknya di pembelian controller. Bingung saya nih, kenapa dia nggak ada isinya. Ini pembelian controller, apakah ada isi untuk detail pembelian? Kayaknya nggak ada juga. Ini nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa, kita diemin aja, kita biarkan aja. Pembelian controllernya sudah, kalau sudah ini yang mana? Oh, controller ya? Ini oh ke web.php-nya, web.php untuk yang pembelian, nanti alamatnya kan ini kan slash transaksi ya, kalau yang pembelian itu nanti alamatnya slash mana tadi, slash pembelian, dia akan terhubung ke indeks, tampilkan indeksnya. Nah, indeksnya itu akan dinamakan, dia punya nama pembelian dot transaksi. Itu untuk indeksnya. Lalu untuk edit, nah edit kan biasa ya, edit itu berdasarkan ID. Berarti nanti halaman yang di atasnya, URL-nya yang di sini, nanti dia, eee, pembelian strip beli sama ID-nya apa yang ditunjuk, yang mau diedit. Lalu ke simpan untuk ke metode simpan, untuk penyimpanan ke dalam tabelnya. Lalu ini cetak order PDF, ini untuk ada tombol cetak invoice-nya kalau nggak salah nanti. Ini kita copy dulu di web.php. Kita naruhnya tidak di dalam, role admin ya, karena berarti si user juga bisa mengakses ini. Jadi si admin itu bisa mengakses ini, kalau user hanya bisa mengakses ini, tapi yang ini dia tidak bisa, gitu. Ini hanya untuk nama linknya aja, penyebutan namanya, sedangkan ini menjadi link yang ada di URL sini. Selanjutnya, kita buat pembelian.blade.php. Pembeliannya kita cek yang tahun lalu.
Dia ada di oh di sini. Di views kita buat folder pembelian ya. Di sini juga diminta untuk membuat folder pembelian. Di view-nya mana? Di dalam pembelian kita akan buat file pembelian.blade.php. Ini saya close dulu. Pembelian.blade.php isinya ini. Lalu kita buat beli.blade.php ya. Beli.blade.php skripnya ini kita buat dulu di sini di folder pembelian kita buat beli.blade.php. Isinya ini. Selanjutnya di layout kita ubah pembelian transaksi. Ini ya, layout.blade.php. Di layout ini kan baru ada pemesanan transaksi. Tadi kan kita di web .php-nya kita udah bikin pembelian transaksi. Nah, berarti kita tinggal disamain kayak gini aja ya. Berarti kita manggil si pembelian transaksi. Karena tadi kalau yang pemesanan transaksi kan namanya beda ya. Pemesanan transaksi yang sekarang pembelian transaksi. Yang ini kita hapus tanda pagarnya. Ingat ya, ini ada pemesanan transaksi, ini pembelian transaksi, dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, penamaannya. Dia ada name-nya masing-masing. Intinya nyambungnya kemana? Ya ke indeksnya. Indeksnya mana? Ya ini indeksnya dari pembelian, yang ini adalah indeks dari pemesanan. Gitu. Kalau sudah, ini tampilannya. Lalu di sini ada cetak. Nah, ini kan ada cetak invoice ya. Ada cetak invoice. Nah, skripnya yang ini. Kita buat faktur.blade.php. Jadi kita di dalam views-nya kita buat folder baru namanya laporan. Terus nanti di dalam laporan kita bikin faktur.blade.php. Faktur tuh isinya kebanyakan memang CSS ya, karena memang untuk tampil aja, menampilkan faktur. Nah, ini baru disambungkan for each ke dalam tabelnya yang diperlukan untuk ditampilkan. Tuh. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, ini perlu diperhatikan ya, kemarin kan saya baru nginput satu kali, satu transaksi untuk 2 barang. Nah, tadi yang saya bilang si tampil pemesanan itu adanya di sini, pembelian. Nah, ini kan jadi slash pembelian ya. Nah, baru tampil nih satu. Pada saat diklik, ini saya cetak invoice dulu coba. Oh, masih ada error. Oh, laporannya memang belum dibuat.
Kita kan belum buat laporan ya. Di sini laporan yang faktur.get.php-nya baris 138. Yang ini, mana ini nggak kelihatan. Ini subtotalnya itu bermasalah di baris 138. Di sini kan kita nyebut, di sini ada row subtotal ya. Waktu di awal itu kan kalau nggak salah kita subtotalnya kita ganti jadi subnya nggak pakai underscore, subtotal biasa kalau nggak salah. Di sini, ini kan tampil pemesanan ya, subtotalnya dia nggak pakai underscore. Kalau yang dulu itu pakai underscore, makanya dia bisa. Makanya di script ini dia pakai underscore. Nah, akhirnya biar bisa kita menyesuaikan dengan yang di sini, biar yang ini tampil invoice-nya bisa muncul, kita akan ganti yang bagian sub underscore total, kita ganti script-nya tanpa underscore ya. Di sini sub totalnya disebutkan satu, satu, dua, tiga. Berarti tiga-tiganya kita hapus underscore-nya. Ini saya save. Nah, ini bermasalah di bagian BSI-nya aja, ini udah tampil totalnya. Kita cek ukurannya ya. Ukurannya berapa ini? Logo 80 kebesaran ya? Kalau jadi 30, oh masih gede juga. Lihat dulu. Kita cek yang tahun lalu faktur. Dia tetap 80 sih, tapi kok besar banget ya? Kalau pakai script yang ini kayaknya sama aja. Oh masih besar. Bentar saya edit dulu. Ini script-nya sebenarnya bisa ya, harusnya tampilnya kayak gini karena yang di tahun lalu, saya aja ini kan pakai script yang tahun lalu ya, ini saya tadi udah saya copy, terus saya masukkan, itu yang tahun lalu tuh jadinya kayak gini. Nah, kan bener dia ya 80 piksel kan karena tampil, eee, gambarnya, mana tadi, yang ini, 80 piksel, harusnya sih tampilnya seperti ini, saya juga nggak tahu ini kenapa tampilnya seperti ini. Jadi ini saya biarkan aja ya seperti ini ya, untuk invoice-nya, mudah-mudahan sih di kalian nanti tampilnya seperti ini ya, rapih. Karena sebenarnya ini script-nya sama aja. Lalu, mana tadi? Ini sudah, kita coba ke beli. Oh sebentar, tadi saya nyalain yang ini ya, yang Projexia 2 soalnya. Saya ulang dulu. Sebelumnya ini saya cek ada yang belum kita buat ya. Di sini kan ada use app journal. Berarti kita menggunakan model jurnal, sedangkan kita belum buat sama sekali di sini model yang namanya jurnal. Jadi kita buat dulu. Di sini di pertemuan duanya saya lupa kasih untuk pembuatan model jurnal. Kayaknya nggak ada sih di sini tuh. Iya nggak ada, kurang. Jadi jurnalnya nggak ada, returnya ada. Kita buat dulu.
yang jurnal, ini skripnya yang ini. Karena kan nanti dia otomatis ya membuat jurnalnya. Ini saya tambahkan dulu, di sini kayaknya nggak ada jurnal deh. Oh iya, di sini nggak ada. Saya tambahin di sini ya. Jurnalnya di sini, nomor jurnal, keterangan, tanggal jurnal, nomor akun, debit kredit, sesuai ya. Lalu apa ya yang kurang? Coba kita cek dulu. Masih error di subtotal. Beli.blade.php bagian sini berarti kita ganti jadi sub. Oh sebentar. Sub beli. Sub beli ya. Ini sub beli. Kayaknya udah sama. Saya cek dulu. Tetap di subtotal ya. Di sini ada di beli.blade.php barisan 56 yang ini ada subtotalnya. Coba kita ganti dulu 56 tadi ya. Sub beli yang ini. Masih ada lagi. Oh yang ini. Masih ada lagi di baris 62 subtotal. Jadi ini adalah hasil dari pemesanan yang pertama. Pemesanan ini Pemesanan yang ini saya mau mesen 2 barang. Mesen 2 barang, datanya masuk ke detail pesan yang ini, tapi di detail pesan ini kan cuma ada kode barang, quantity, sama subtotalnya. Nah, yang tampil di sini adalah tampil pemesanan, yaitu view-nya, view tampil pemesanan. Ini. Tadi bermasalah di subtotal karena di sini subtotalnya nggak ada underscore semua ya, sedangkan yang tahun lalu ada underscore. Jadi, harap dimaklumi. Ini yang ditampilkan ke sini. Jadi yang tampil di tabel ini adalah hasil dari pemesanan yang tadi kita klik beli. Jadi kan kalau kita, mana ini? Oh dia error. Beranda dulu. Kan kita udah nginput pemesanan, yang ini adalah hasil dari nomor pemesanan kan. Nah ternyata sesudah dicari stoknya ada. Nah kita jadikan, yang tadi dipesan kita jadikan beli gitu maksudnya. Pada saat diklik beli, nah, tampil ini nih jadi nih dibeli gitu. Nah, ini tadi nomor pembeliannya itu seperti ini ya. Ini saya bahas dari, pembelian.blade. Pembelian.blade.php yang pertama kita masukkan layout, sectionnya adalah konten dan include-nya Sweet Alert ya. Di sini yang pertama ada bacaan transaksi pembelian yang mana ini? Bentar bentar.
yang ini. Nih, transaksi pembelian. Jadi ini tampilannya untuk tampilan yang pembelian.blade.php ya. Tampilannya yang ini. Transaksi pembelian. Habis itu ada tabel yang isinya ada nomor pemesanan, tanggal pesan. Ini untuk pemilihan, bentar. Ini nomor pemesanan, tanggal pesan, dan juga aksi ya. Aksinya ada di sini. Nah, isi dari masing-masing tabel yang isi yang ini berarti dia ngambil dari tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini nyambungnya ke ini, pemesanan. Lalu di sini, eee, untuk setiap data yang ada di tabel pemesanan nanti akan dipanggil melalui variabel pesan. Jadi yang pertama, tampilkan nomor pesannya dari tabel pemesanan, yaitu yang ini ditampilkan. Habis itu yang ditampilkan adalah tanggalnya. Setelah tanggal, di situ ada aksinya ya, ada tombol beli, cetak invoice, sama hapus. Nah, kalau misalkan tombol beli, itu akan ke pembelian strip beli. Berarti kan menampilkan yang ini, beli.blade.php. Terus, di sini berdasarkan nomor pemesanannya. Berdasarkan nomor pemesanannya. Lalu ini script untuk tombol, bentuk tombol, tulisannya beli. Yang selanjutnya, untuk cetak invoice-nya, yang ini cetak invoice, dia akan nyambung ke cetak.order_pdf. Berdasarkan nomor pesan yang dipilih, ini kan nomor pesannya. Lalu nanti dia akan targetnya _blank, maksudnya ke membuka tab baru. Kan kalau ini kan kita cetak invoice membuka tab baru ya. Nah, ini disambungkan ke ini ya, yang tadi cetak order. Nah, ini script untuk tombolnya. Tulisannya adalah cetak invoice. Lalu yang terakhir cetak untuk menghapus ya. Kita akan menghapus data berdasarkan pemesanannya. Lalu di sini ini sudah selesai ya, hanya tampilan seperti itu saja untuk yang transaksi pembelian ini, yang slash pembelian. Berarti pembelian.blade.php hanya untuk menampilkan data pemesanan yang sudah diinput di sini di menu pemesanan. Kalau misalkan jadi dibeli, berarti tinggal klik beli. Nah, pada saat diklik beli, bisa kalian lihat ya, tadi kan ada bacaan encrypt ya. Encrypt stringnya. Jadi si nomor pesannya, tadi kan si nomor pesannya itu ini. Pada saat diklik beli, berarti kita tampilkan semua tampil pemesanan, data ditampil pemesanan, yang nomor pesannya adalah ini. Ya, nomor pesannya adalah ini. Tapi dienkripsi. Ini ada bacaan encrypt-nya. Jadi pada saat diklik beli, lihat ini adalah hasil enkripsi dari nomor pemesanan yang tadi. Dari nomor pemesanan yang ini dienkripsi biar nggak ketahuan. Tuh, jadi kalau misalkan jadi beli berarti kan otomatis di sini adalah nomor pembelian. Kalau jadi beli ya, kalau kita simpan nanti berarti yang tersimpan adalah nomor pembelian berdasarkan nomor pemesanan yang ini, yang tadi. Dan ini tanggal pemesanannya nggak usah dipilih karena sudah otomatis tanggal sekarang, gitu. Oh, ini masih error ya tanggalnya. Intinya tanggal apa? Oh, maaf, ini tanggal pemesanan ya, bukan tanggal sekarang, tapi tanggal pemesanan. Jadi kita nggak milih. Kan kita kan waktu saya buat video untuk pemesanannya, saya menginput pada tanggal 11 April. Saya menginputnya, makanya di sini adalah tanggal pemesanan. Tanggal pemesanan adanya di sini, tanggal pesannya. Jadi nomor pesan dan tanggal pesan yang ini jadi dibeli. Ini nomor pembeliannya. Nomor pembeliannya sama ya, dengan nomor pemesanan, skripnya ada di sini. Mana ini? Ini.
Oh ini jurnal, sebentar sebentar sebentar. Ini jurnal, beli. Nomor pemesanan mana ini ya? Edit, nomor pesan, laporan yang ini ya. Oh yang ini, FKT. Yang ini ya, FKT, nomor pembelian. Kurang lebih sama dengan yang skrip nomor pemesanan yang di video sebelumnya. Ada bulan Romawinya, ada nomor urutnya, nomor belinya karena masih belum ada, maka nomor belinya ditambahkan 1. 3 digit dari awal nomor beli. Kan nomor pembelian itu kalau nggak salah digitnya ada 16 ya. Nomor beli ini ada 16. Berarti di sini skripnya ambil 3 digit awal, ditambahkan 1. 3 digit awalnya karena dia belum ada apa-apa, berarti dia 000 ditambahkan 1 jadi 001. Ditambahkan, ini tanda titik itu untuk menambahkan, ditambahkan slash, lalu tambahkan lagi awal. Awalnya adalah FKT. Maka di sini yang terbentuk adalah 001/FKT. Nah, tambahkan slash lagi, tambahkan bulan Romawinya pada bulan yang sekarang, dari tanggal yang sekarang ya, adalah bulan 4 Romawinya. Maka yang tampil ini, tambahkan garis miring lagi, tambahkan date untuk tahun yang sekarang. 2022, maka tampil nomor pembeliannya seperti ini. Lalu di sini kita coba, ini saya nggak hapus ya, saya coba langsung simpan pembelian aja, karena ini gini, kalau misalkan kalian gagal menyimpan, yang dicek itu ada 2, apakah dia tersimpan di tabel pembelian, lalu apakah dia tersimpan di tabel detail pembelian. Jadi kalau misalnya kalian menyimpan, tapi ada gagalnya, dicek keduanya. Kalau misalnya ada salah satu yang tersimpan, misalnya detailnya tersimpan, tapi pembeliannya nggak tersimpan. Nah, kalian tuh harus ngapus data yang ada di detail pembelian. Pokoknya intinya kalau mau mulai baru, menginput transaksinya, berarti ini dikosongin. Pembelian sama detail pembeliannya itu dikosongin. Ini saya coba dulu. Oh, ini tersimpan ya. Pembeliannya tersimpan, kita cek dulu. Nah, data yang di detail pesan tadi masuk ke sini. Nomor belinya berapa, datanya apa aja, kuantiti berapa, sub belinya berapa. Jadi subtotal belinya ya berapa. Lalu yang di pembelian yang masuk adalah data nomor belinya, tanggal belinya. Ini kebetulan tanggal belinya adalah yang tersimpan tanggal transaksi yang tadi ya, tanggal pesan sebenarnya. Ini harusnya sih tanggal beli, kalau mau ada tanggal beli berarti tanggal beli hari ini, bukan tanggal dari tanggal pesannya. Tapi nggak apa-apa. Lalu di sini ada nomor fakturnya, sama total belinya berapa. Sebenarnya nomor faktur tuh sama nomor pesan sama aja ya. Ini tersimpan, lalu kita lihat jurnalnya masuk nggak ya? Nah, ini masuk. Pembelian barang pada kas. Nah, ini penomoran jurnal sama aja, bedanya dia JRU, gitu ya. Nah, ini penyimpanan jurnalnya, ini nomor jurnalnya ya, dia JRU. Intinya skripnya sama aja, cuma bedanya adalah di sini yang digunakan jurnal, nomor jurnal, dan di sini awal jurnal, yaitu JRU tadi, selebihnya sama. Ini untuk masuk ke mana ini? Ini untuk PDF, ini untuk oh ini untuk decrypt-nya ya. Jadi ini tuh tadi kan kalian di encrypt ya, di mana ya? Di sini. Ini kan ada encrypt, ada encrypt. Nah, si nomor pemesanannya biar kelihatan nggak tampil seperti ini gitu ya, yang di dekripsi. Itu di sini
ada script untuk mendekripsinya. Nih, decrypt ID-nya yang mana aja. Di sini ada kalau, yang detailnya itu untuk menampilkan tampil pemesanan, berdasarkan nomor pesan yang sudah di-decrypt. Makanya bisa tadi tampil pada saat diklik beli itu tampil data pemesanannya. Data yang tampil pemesanan mana ini? Yang ini, bisa tampil berdasarkan nomor pesannya. Nomor pesannya kan tadi di-decrypt ya, kalau di-decrypt kan bentuknya kayak gini kan. Bagaimana caranya dia bisa tampil? Nah, itu ini hasil encrypt, bagaimana dia bisa tampil berdasarkan nomor ini yang tadi sudah dienkripsi, maka dia harus di-decrypt dulu. Lalu ini pemesanan sama di-decrypt juga. Nah, ini untuk akun kas, kita lihat di tabel settingnya ya. Nama transaksinya apa, nanti nyambungnya ke kas. Kita kan di tabel setting itu ada 3 ya? Pokoknya ada yang pembelian, ada retur, sama kas. Di sini saya, maksudnya memang dibatasi cuma ini aja, karena memang transaksinya kan kalau pemesanan belum jadi jurnal, pembelian dan retur itu jadi jurnalnya. Makanya dan ini jurnalnya nyambungnya ke kas semua. Jadi jurnalnya tuh nggak yang umum kayak kita, kayak yang di semester lalu itu kan ada kas keluar, kas masuk gitu kan, kayak bayar listrik apa segala macem. Nah, ini jurnalnya hanya berdasarkan dari transaksi pembelian dan returnya aja, gitu. Jadi kalau akun kasnya, dilihat nama transaksinya adalah kas, kalau akun pembeliannya nanti namanya adalah pembelian. Nih, akun kas, ini nama transaksinya ada pembelian, ada kas. Jadi nanti yang terhubung adalah ini aja pada saat pembuatan jurnal otomatisnya. Tadi jurnalnya mana? Ini. Ini ya, jadi, akun yang terhubung hanya ini aja berarti. Lalu di sini yang ditampilkan adalah pembelian dot beli yang terhubung ke tabel detail, lalu ke format untuk mana ya format? Untuk penomoran otomatisnya, yang sudah di-decrypt, pemesanan, lalu akun kas, sama pembeliannya. Ini untuk PDF, eee, laporan faktur ya. Laporan fakturnya nanti kita belum ada di sini. Laporan faktur, adanya laporan jurnal. Mungkin tadi untuk faktur yang ini. Lalu menyimpan data. Yang disimpan itu disimpannya ke tabel pembelian. Makanya nyambungnya ke model pembelian. Yang disimpan ada nomor beli ambil dari nomor faktur, tanggal beli, tanggal, nomor faktur ambil dari nomor faktur, nomor total beli dari total, nomor pesan dari nomor pesan. Lalu di-save. Lalu ini untuk menyimpan ke tabel detail pembeliannya. Di sini ada tabel detail pembelian. Mana ya? Ini. Jadi data yang tadinya tampil dari tampil pemesanan itu dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Kalau ini kan tadi ke tabel pembeliannya, kalau yang ini ke detail pembeliannya. Di sini ada kode barang, quantity beli, sub beli, itu, dia kan datanya nggak cuma satu ya, datanya ada, kalau tadi belinya ada 2, yang pas kita kan mesen 2 barang, berarti otomatis yang dibeli juga 2 barang kan. Nah, itu kan pasti ada perulangan kalau barangnya lebih dari satu. Maka skripnya seperti ini, nomor belinya ambil dari nomor faktur, kode barang berdasarkan kode barang, misalnya ini kode barang yang pertama, maka nanti yang disimpan adalah kode barang yang pertama di tabel detail pembelian. Kalau misalkan udah data yang kedua, berarti ini adalah kode barang yang kedua. Selebihnya seperti itu. Di sini insert masukkan ke detail pembelian. Lalu ini untuk pembuatan jurnalnya. Kita nyambung ke model jurnal. Lalu di sini ada request dari nomor jurnalnya ya. Ini kan otomatis ada nomor jurnal nih di sini. Yang di sini ya.
Dia otomatis nanti, keterangannya adalah pembelian barang pada kas, seperti ini. Mana tadi jurnal? Nih, pembelian barang pada kas. Tanggalnya disimpan, nomor akunnya adalah ambil nomor akun pembelian, total kreditnya di-nolin. Ini. Lalu kalau yang kas itu sebaliknya, berarti debitnya di-nolin, kreditnya ada isi dari total. Ini untuk, penyimpanan jurnal otomatisnya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini datanya masuk ke tampil pembelian. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk retur. Jadi kalau misalnya di halaman pemesanan, ini kan datanya nggak ada sama sekali. Pemesanan bisa dilihat di pembelian, makanya di sini pada saat diklik beli, yang muncul adalah tampil pemesanan. Nanti yang si retur, tampilannya sama seperti ini, tapi kalau diklik retur yang tampil adalah tampil pembelian. Jadi yang sudah berhasil dibeli, itu tampil datanya, yang mau diretur yang mana. Kurang lebih seperti itu. Untuk retur di pertemuan selanjutnya ya. Ya, untuk yang retur di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan 10 dan 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.